Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu dengan saya, Nakula Atala Hendrianto, dan rekan saya. Saya Muhammad Rasya Ardito. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi simulasi perdagangan kripto hasil dari tugas besar kami pada mata kuliah Alpro 02. Nah, Oke, selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh silakan, Tasya. kita akan mempresentasikan pendahuluan. Nah, dari tugas besar ini merupakan bagian dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 yang bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang aplikasi berbasis logika program. Nah, proyek ini berupa simulasi perdagangan aset kripto untuk membantu penggunaan memahami mekanisme jual beli aset digital secara virtual tanpa risiko finansial. Aplikasi ini dibuat sebagai media pembelajaran dengan fitur seperti saldo, daftar aset, dan riwayat transaksi. Tujuannya adalah memberikan pengalaman interaksi dalam mengelola aset kripto, menerapkan algoritma pencarian dan pengurutan, serta mengasah logika pemrograman mahasiswa. Selanjutnya, silakan Nakula. Oke, selanjutnya ada deskripsi tugas, di mana dalam tugas ini kita dikasih mengenai deskripsinya, yaitu mengenai aplikasi ini digunakan untuk mensimulasikan perdagangan aset kripto sederhana. Nah, si data utamanya itu yang digunakan adalah data aset kripto, saldo pengguna, serta riwayat transaksi. Jadi ada 3 array di dalam tugas kita. Lalu si pengguna aplikasi ini atau user adalah si investor yang ingin belajar cara menjual serta membeli aset digital secara virtual. Adapun spesifikasi fitur yang wajib kami buat yaitu ada 5, yaitu di mana pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus aset kripto dalam aset yang tersedia, atau di dalam artian si aset si penggunanya itu dapat diubah, hapus, dan diperlihatkan. Lalu pengguna dapat melakukan pembelian dan penjualan aset dari potongan saldo virtual yang dimiliki. Jadi si pengguna ini dapat menjual serta membeli si aset baru atau menjual aset yang dia miliki. Lalu yang ketiga ada sistem menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi pengguna. Jadi ada fitur di mana kita dapat menampilkan si riwayat pembelian serta penjualan dari aset si user. Lalu ada pengguna dapat mencari aset kripto berdasarkan nama menggunakan sequential dan binary search. Dan yang terakhir ada pengguna dapat mengurutkan daftar aset mereka. Oke, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Dalam pengerjaan tugas ini kami memiliki 2 tantangan ya, yaitu bagaimana cara menyusun tampilan CLI-nya yang interaktif dan ramah pengguna. Dalam artian, walaupun di dalam terminal tampilannya tetapi tetap nyaman untuk dilihat. Yang kedua adalah penggunaan angka desimal dalam jumlah kecil. Dalam konsep kripto ini ada yang namanya angka desimal yang kecil gitu. Di dalam nanti ada satu fitur transaksi di mana kita harus menggunakan angka desimal yang sangat kecil, sehingga itu akan sulit untuk membandingkan antara nilai variabel satu dengan variabel lainnya karena adanya floating point, apa sih namanya, balancing lah. Nah, dari semua yang sudah kita bicarakan dan kita jelaskan, kita memiliki kesimpulan dari pembuatan aplikasi kripto ini. Aplikasi simulasi perdagangan kripto ini telah berhasil menjalankan fungsional dasar seperti pengelolaan aset, transaksi, pencarian, dan pengurutan data, sehingga efektif sebagai media pembelajaran logika algoritma dan pengelolaan aset digital. Nah, kita tuh selanjutnya itu mau merekomendasikan pengembangan ke depannya itu dengan cara membuat codingan yang lebih simpel dan sederhana dan efisien. Kedua, menambahkan fitur pendukung lainnya untuk membantu pengguna. Dan yang ketiga itu menampilkan output yang lebih rapi. Oke, berikut tautan GitHub-nya kalau mau melihat lebih rincinya.
Nah, di dalam pengerjaan ini kita menggunakan 3 referensi, yaitu pertama referensi pembelajaran modul algoritma pemrograman 2, tugas pendahuluan praktikum algoritma pemrograman 2, dan selanjutnya itu adalah sumber nilai tukar informasi kripto Indodax App. Nah, apa sih Indodax App itu? Indodax App itu adalah aplikasi untuk uh, pembuatan kripto, Perdagangan. perdagangan kripto. Ya. Nah, kita tuh mengambil referensi dari sana. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan hasil codingan kita. Ya, berikut hasil codingan kami. Bentar. Nah, ada total lainnya itu ada 500-an. Dan ini juga dibagi mengenai beberapa function ya. Dan untuk functionnya juga dibuat oleh Rasya dan saya, Nakula. Langsung saja. Oke, jadi di sini kita memiliki 5 fitur utama, 4 fitur. Yang kelima itu fitur keluar untuk keluar dari codingan kita. Yang pertama ada transaksi kripto, di mana isinya nanti ada jual, beli, lalu ada mengisi saldo dan cek saldo. Lalu ada riwayat transaksi untuk melihat transaksi penjual dan melihat transaksi kita ngejual aset ataupun membeli aset. Lalu ada mencari aset kripto yang kita miliki, lalu yang terakhir ada cek portofolio. Oke, kita coba untuk satu dulu ya, transaksi kripto, di mana ada beli, jual, cek, isi saldo. Nah, kalau kita pencet satu, maka outputnya adalah saldo Anda masih kosong. Silakan isi saldo terlebih dahulu. Nah, kita akan mengisi saldonya dulu. Misalnya, Rasya ingin berapa, Rasya? 5 juta aja. 5 juta. Ya. 2 juta atau 2 juta. Oke, 5 juta. Lalu kita akan mencoba untuk membeli aset kripto ya. Ya. Mau beli yang mana, Rasya? Kita beli yang lagi ini aja ya, viral BTC, Bitcoin aja. BTC, oke. Oh iya, perhatikan juga yang disuruh masukkan adalah kode asetnya ya, kode. Oke, nominalnya habis 5 juta. Boleh, 5 juta Oke, juga. habisin ya 5 juta. Nah, kita maka akan menghasilkan output transaksi berhasil, kita berhasil membeli sebanyak 0,000 Bitcoin. Ya, karena sesuai harganya ya, Rasya ya. Iya, sesuai harga dari Bitcoin. Nih, harga segini, kita beli segini, kita dapat segini. Betul. Lalu dia akan menghasilkan output juga, ada saldo kita. Sudah habis. Update saldo kita ya. Iya. Nah, kalau kita cek saldo, nah saldo kita 0 sama. Lalu kalau mau isi saldo lagi 4. Tapi sekarang coba kita jual dulu ya. Kalau mau lihat saldonya gimana, Kul? Lihat saldo, lihat BTC-nya, asetnya. BTC-nya nanti di ini ya? fitur iya. Oke, kita coba ya, kita coba. Iya, kita coba. Ini ya, kita bisa lihat di pencarian aset kripto atau cek portofolio. Kita coba fitur ketiga. Tadi kita beli BTC ya? Betul. Berarti Bitcoin. Lihat, perhatikan perintahnya disuruh masukkan nama. Nah, Bitcoin kita masukin. Nah, kelihatan tuh berikut aset yang kita miliki. Bitcoin BTC-nya segini dengan nominal sesuai ya 5 juta ya. Sesuai. Atau bisa cek portofolionya. Nah, itu. Sesuai. Betul. Kita kembali. Lalu kita coba untuk jual kali ya. Boleh. Aduh. Jual. Tuh, out lagi. Ulang berarti nih. Kita isi saldo dulu 5 juta ya. Beli BTC 23. Sekarang kita coba jual ya. Betul. Jual. Oke, masukkan namanya. Bitcoin.
Bitcoin. Nah, lalu mungkin nominalnya ini ya, jumlahnya semuanya aja ya. Semuanya aja langsung call. Iya, kita semuanya aja ya. Iya, semua dari aset Nah, kita Bitcoin yang kita berhasil punya. 499 ini. Kenapa nggak 5 juta tadi? Karena tadi adanya si tantangan tadi. Kalau ada angka desimal yang kecil sehingga susah untuk eh, mengembalikan jumlah yang pas gitu. Pasti ada yang namanya pembulatan floating point tadi. Nah, sekarang kita karena kita udah jual punya kita tadi semua, kita coba cek portofolio kita ya. Nah, portofolio kita jumlahnya 0. Nah, Nah, kita portofolionya jumlahnya 0. kosong. Gitu. Iya, kosong, kosong. Gitu. Mungkin dicukupkan saja. Ap- Apa kita mau coba yang terurut terbesar terkecil? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Berarti kita harus beli banyak dong. Kita beli 3 aja, Kul. Coba ya. 3 ya, kita beli Iya. 3 ya. Kita 1M deh. Kita beli BCH 1 juta. Beli lagi BNB 1 juta. Beli lagi MKR. Oke. Sekarang kita cek portofolio kita. Nah, kita punya segitu ya Bitcoin. Kita coba terurut terkecil ya. Nah, yang terkecil dari Bitcoin tadi 0. Yang sudah habis. Iya, yang sudah habis. Kita coba yang terbesar. Gas. Nah, berdasarkan jumlahnya, Bitcoin bukan Cash berdasarkan ya. harganya. Oke. Itu. Terima kasih Mungkin Nakul ya. sudah mencoba banyak fitur-fitur yang kita buat ya, Kul ya. Oke, mungkin dicukupkan saja ya dari kita presentasi kita. Maaf Ya. apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.